Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian ilmiah kita insyaallah ta'ala, yaitu kajian tafsir Al-Quranil Karim yang masih membahas surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan kelompok manusia, yaitu orang-orang yang beriman, kemudian orang-orang kafir, dan orang-orang munafik. Setelah menyifati orang-orang mukmin, yaitu pada 4 ayat yang pertama surat Al-Baqarah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan keadaan orang-orang kafir dengan 2 ayat. Yang 2 ayat ini telah berlalu pembahasannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang munafik, yaitu di dalam 13 ayat. Inilah yang akan kita bahas berkaitan dengan orang-orang munafik. Al-Imam Al-Qurtubi, kemudian Al-Imam At-Tabari di dalam tafsir keduanya membawakan sebuah riwayat dari Mujahid. Mujahid adalah salah seorang di antara ahli tafsir yang tidak diragukan lagi kepakarannya. Murid langsung dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sampai-sampai di antara para ulama, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsir beliau, dibawakan perkataan di antara para ulama yang menjelaskan keutamaan Al-Imam Mujahid. Dikatakan, apabila telah sampai kepadamu tafsir dari Mujahid, maka diamlah kamu. Berarti ini menunjukkan kualitas tafsir beliau, yang menunjukkan betapa tingginya kedudukan tafsir Mujahid. Karena memang beliau senantiasa bertanya kepada Ibnu Abbas. Satu ayat ditanyakan sampai berakhir 30 juz, diulang dari awal lagi. Tidaklah setiap beliau menanyakan ayat yang diulang tadi kecuali ada faidah baru, tambahan pelajaran yang belum didapatkan pada tafsir sebelumnya. Jadi betapa luasnya
ya ilmu tafsir dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Karena memang keberkahan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkanlah Ibnu Abbas di dalam permasalahan agama dan ajarilah ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Maka Imam Mujahid mengatakan, nazalat arba'u ayatin min suratil Baqarah fil mu'minin. 4 ayat di awal surat Al-Baqarah turun dalam rangka menjelaskan keadaan orang-orang beriman. Wathnatani fi na'til kafirin. Kemudian 2 ayat berikutnya menjelaskan sifat orang-orang kafir. Wa thalatha asyrah ayatan fil munafikin. Kemudian 13 ayat menjelaskan keadaan orang-orang munafik. Dan pembahasan tentang orang-orang munafik yang paling tegas, yang paling rinci, membongkar kebusukan mereka, orang-orang munafik, adalah di dalam surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. Diterangkan di situ bagaimana orang-orang munafik sifat-sifatnya yang sangat buruk. Mereka senantiasa mengolok-olok Allah dan Rasul-Nya. Mengolok-olok para sahabat yang senantiasa membaca Al-Quran, yang senantiasa melakukan jihad. Maka disinilah ya dibongkar keburukan orang-orang munafik. Kemudian diturunkan surat Al-Munafikun, orang-orang munafik. Tapi yang paling banyak menjelaskan tentang orang-orang munafik adalah surat Al-Bara'ah atau surat At-Taubah. Berarti panjang pembahasan orang-orang munafik. Adapun orang-orang munafik di awal-awal dakwah Islam itu belum ada. Selama Rasulullah SAW berdakwah di Makkah, belum ada orang-orang munafik. Hanya ada 2 kelompok. Pertama, kelompok orang-orang yang beriman. Yang kedua, kelompok orang-orang kafir. Orang-orang kafir terang-terangan menampakkan kekafirannya. Di antaranya mereka menyiksa orang-orang yang beriman dari kaum yang lemah. Disiksa ketika mereka masuk Islam. Di antara mereka adalah yang paling banyak mendapatkan siksaan adalah keluarga Yasir. Mereka termasuk di antara as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Tapi dari kalangan orang-orang yang lemah. Sehingga orang-orang kafir bebas dengan leluasa menyiksa mereka. Yasir disiksa sampai akhirnya wafat. Kemudian istrinya, Sumayyah, juga disiksa sehingga menjadi wanita syahid yang pertama, Sumayyah. Kemudian anaknya, Ammar, juga disiksa dengan siksaan yang sangat berat. Bahkan karena saking beratnya siksaan yang ditimpakan kepada beliau, sehingga beliau pernah mengucapkan kalimat kekufuran. Tetapi hatinya tetap teguh di dalam keimanan. Suatu ketika Rasulullah SAW
melewati keluarga Yasir yang sedang disiksa. Ketika itu kaum muslimin masih lemah, sehingga Nabi SAW hanya memberikan nasihat dan kabar gembira kepada keluarga Yasir. Bergembiralah kalian, wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang dijanjikan bagi kalian nanti adalah di surga. Jadi keluarga penduduk surga. Sampai akhirnya kedua orang tua Ammar, yaitu Yasir dan Sumayyah, wafat. Kemudian Ammar setelah lama mengalami penyiksaan, kemudian beliau bebas dari penyiksaan. Ini adalah keadaan para sahabat yang lemah. Berbeda dengan sebagian sahabat yang memang memiliki kedudukan. Seperti Abu Bakar, kemudian Utsman bin Affan, banyak perlindungan. Meskipun dari keluarganya yang masih kafir. Karena dari kalangan bangsawan. Maka mereka semuanya berjuang, ya, yang dari kalangan orang-orang yang berada, berjuang untuk membebaskan sebagian budak-budak yang telah masuk Islam. Di antaranya adalah Bilal bin Rabah, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Karena melihat betapa teguhnya, betapa kokohnya keimanan Bilal bin Rabah, disiksa ketika itu. Dijemur di terik matahari yang sangat panas, kemudian dadanya ditindih dengan batu besar. Disuruh mengucapkan kalimat kufur, tetapi beliau enggan mengucapkan kalimat kufur. Beliau mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Kemudian Abu Bakar pun membelinya, ya, memerdekakannya. Sehingga beliau akhirnya menjadi sahabat yang terkemuka, dijadikan sebagai salah seorang muadzin, penyeru adzannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzan di Madinah. Ya, adzannya Bilal itu di Madinah. Adzan yang sering kita dengar. Ya. Adzan yang sering kita dengar. Itu adzan dari sahabat yang mulia Bilal. Adapun di Mekah, adzannya berbeda. Ada tambahan 2 kalimat syahadatnya diulang, ada tarji. Itu adzannya Abi Mahdhurah. Karena Rasulullah SAW memiliki 4 orang muadzin. Dan semuanya boleh. Makanya di dalam madhab Syafi'i ketika itu tinggal di Mekah. Itu meriwayatkan adzannya Abi Mahdhurah. Jadi ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat, pertama itu pelan, dengan suara pelan. Kemudian setelah itu dikeraskan. Ini riwayat dari Abi Mahdhurah. Adapun di Madinah, adzannya Bilal, kemudian Ibnu Umi Maktum, seorang yang buta. Seorang yang buta yang pernah meminta kepada Rasulullah SAW suatu penjelasan. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sibuk, ya, ingin mendakwahkan para tokoh. Sehingga Rasulullah SAW tidak terlalu menghiraukan beliau. Turunlah surat Abasa. Abasa wa tawalla. Beliau adalah Ibnu Umi Maktum. Kemudian di antara yang disiksa dari kalangan orang-orang yang lemah adalah Hubbab Ibnul Arad. Ini juga luar biasa penyiksaannya. Ya, seorang budak ketika itu, budaknya wanita Quraisy, Ummu Anmar. Beliau pandai besi. Hubbab ini adalah pandai besi. Biasa membuat
peralatan dari besi, terutama pedang, ya, pedang dan yang semisalnya. Ketika diketahui beliau masuk Islam, maka mulailah orang-orang Quraisy menyiksanya dengan siksaan yang luar biasa. Ya, seluruh peralatan di rumahnya itu dijadikan sebagai belenggu. Entah sebagiannya dijadikan sebagai rantai, kemudian yang lain dijadikan sebagai pengikat tangan, kemudian kakinya. Dan sebelum diikatkan, dipanaskan terlebih dahulu, disiksa. Kemudian beliau pernah diseret di atas bara api. Kemudian dibiarkan ya di atas bara api tersebut sehingga meneteslah darah bercampur dengan lemaknya sehingga memadamkan api tersebut. Kemudian di punggungnya entah berapa kali disetrika dengan besi yang dipanaskan. Kepalanya juga demikian. Ini adalah keadaan ya para sahabat yang lemah ketika itu di awal-awal dakwah Islam di Mekkah ketika itu. Jadi memang jelas mereka yang beriman, mereka yang kafir itu jelas. Tidak ada kemunafikan. Yang ada justru sebagian kaum muslimin terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran ya dalam rangka membela atau melindungi dirinya. Dan ini dibolehkan, ya. Nabi SAW tidak menyalahkan selama hatinya masih tetap teguh di atas keimanan. Kemudian setelah itu, karena melihat keadaan orang Muslim, orang-orang yang beriman di Mekah, disiksa dan disakiti, maka Nabi memerintahkan untuk berhijrah. Pertama, hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia, itu 2 kali, ya. Ada 2 kali hijrah ke Ethiopia, ke Habasyah. Karena di Habsyah ada seorang raja yang baik, yang tidak menzolimi seorang pun, Raja Najasyi. Rakyatnya semuanya beragama Nasrani. Adapun Raja Najasyi menyembunyikan keimanannya. Beliau bertauhid, mengikuti syariatnya Nabi Isa alaihissalam ketika itu. Maka ketika mendengar Nabi SAW telah diutus, beliau pun beriman, tetapi menyembunyikan keimanannya. Karena seluruh rakyatnya ketika itu kafir, beliau tidak mempunyai kekuasaan. Maka ketika Raja Najasyi wafat, Jibril menyampaikan berita. Laqad matal yaum rajulun salih. Sungguh telah wafat pada hari ini seorang laki-laki yang saleh. Raja Najasyi. Tentunya tidak ada yang menyolati pemakamannya secara ya aturan agama mereka tentunya. Nasrani ketika itu rakyatnya. Maka kemudian Nabi SAW melakukan sholat ghaib. Ya dari sinilah ya ada syariat sholat ghaib. Ya. Hanya saja para ulama berbeda pendapat. Bolehkah setiap kaum muslimin yang tidak berada di samping kita, kita lakukan sholat ghaib untuknya, atau dalam keadaan tertentu. Ini kan perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak dilakukan sholat ghaib kecuali pada jenazah yang belum disolati. Pendapat kedua mengatakan boleh dilakukan sholat ghaib kepada setiap muslim kalau memang dia tidak sempat menghadiri langsung pelaksanaan sholatnya. Atau yang ketiga dirinci. Kalau memang ya yang wafat tersebut adalah orang yang memiliki jasa yang besar di dalam Islam,
Beliau adalah orang yang berdakwah di dalam Islam. Beliau adalah misalkan pemimpin yang menguasai atau menaklukkan negeri-negeri dalam rangka meninggikan kalimat tauhid, maka apabila mereka wafat, boleh dilakukan salat gaib. Jadi orang-orang khusus. Tapi intinya dari kisah wafatnya Raja Najasyi ini disyariatkan adanya salat gaib. Yaitu 2 kali hijrah ke Habasyah. Di antaranya yang hijrah ketika itu adalah Ja'far bin Abi Thalib, ya, kakak dari atau saudara dari Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi SAW, dengan istrinya. Selama lumayan panjang, ya, beberapa tahun, sehingga mereka pun dikaruniai banyak anak. Kemudian disuruh hijrah ke Madinah, menyusul para sahabat, ya, karena setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah. Jadi ini 2 hijrah, ya, hijrah ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Nah, ketika awal mula kaum muslimin ke Madinah, itu juga belum ada orang-orang munafik ketika itu. Ya. Nifak, ya, yang maknanya apa? Menampakkan kebaikan atau keislaman, kemudian menyembunyikan keburukan atau kekufuran. Jadi ini ada macamnya. Pertama adalah nifak i'tiqadi, berupa keyakinan. Inilah yang menyebabkan pelakunya kekal di neraka. Adapun yang kedua adalah nifak amali, yaitu berupa perbuatan. Ini merupakan di antara salah satu dosa besar, ya. Jadi ada dua jenis nifak, i'tiqadi kemudian amali. Yang mengekalkan tadi, yang mengekalkan di neraka adalah yang i'tiqadi. Kemudian di Madinah awalnya tadi belum ada orang-orang munafik di awal-awal. Tetapi memang ada beberapa kelompok manusia. Pertama adalah orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang kafir, ya, dengan suku-sukunya, ya. Di Madinah terdapat 2 kabilah besar ketika itu, yaitu kabilah Aus dan Khazraj, ya, kabilah Aus dan Khazraj. Yang dari mereka lah nanti muncul kaum Ansar. 2 kabilah ini di masa jahiliyah mereka beribadah kepada berhala, ya, seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Arab pada umumnya. Adapun orang-orang Yahudi dari kalangan ahli kitab, mereka juga menempuh jalan sebagaimana pendahulu mereka, ya, ahli kitab, yaitu dari 3 kabilah orang-orang Yahudi. Pertama adalah Bani Qainuqa, Yahudi Bani Qainuqa, yang merupakan sekutu dari kabilah Khazraj. Yang kedua adalah kabilah Bani Nadir, ya. Kemudian yang ketiga adalah kabilah Bani Quraidah, sekutu dari kabilah Aus, ya.
Maka ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beberapa orang dari kaum atau kabilah Aus dan Khosraj masuk Islam. Akan tetapi sedikit dari orang-orang Yahudi. Ada yang masuk Islam dari orang Yahudi, tapi sedikit. Di antaranya adalah siapa? Abdullah bin Salam, ya. Seorang yang alim, seorang yang terkemuka ketika itu di kalangan Yahudi. Intinya ketika Nabi SAW baru sampai di Madinah, belum ada kemunafikan. Yang ada tadi, ya, orang yang beriman, kemudian orang-orang musyrik yang mengikuti kebiasaan orang-orang Arab, kemudian orang-orang Yahudi. Kenapa belum ada orang-orang munafik? Karena ketika itu kaum muslimin belum memiliki kekuatan yang ditakuti pihak lain, ya. Bahkan Nabi SAW dengan orang-orang Yahudi dan beberapa kabilah setempat itu hidup berdampingan, ya, secara damai, melakukan muamalat, ya, hubungan antar manusia. Belum ada kemunafikan. Baru nanti setelah terjadi perang Badar, disinilah, ya, Allah memperlihatkan kalimatnya, ketetapannya. Allah memuliakan Islam dan para pemeluknya. Baru disinilah ada orang-orang yang zahirnya, lahiriahnya menampakkan keislaman, tetapi hati mereka berada pada kekafiran. Siapa contohnya yang paling terkenal? Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Dia itu awalnya adalah tokoh di Madinah, seorang tokoh terkemuka di Madinah yang berasal dari kabilah Khosraj, ya, dari kabilah Khosraj. Tetapi dia memimpin dua-duanya. Asalnya dari kabilah Khosraj. Tetapi dia memimpin Khosraj sekaligus memimpin Aus, ya. Bahkan beberapa orang atau kebanyakan mereka, tokoh-tokoh mereka selain mereka, itu ketika itu sangat menghormati Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka ingin menjadikan Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai seorang raja atau pemimpin, ya. Ini sebelum kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam datang kepada mereka. Kemudian mereka pun banyak yang masuk Islam. Sehingga keinginan mereka yang tadinya ingin mengangkat Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin menjadi terlupakan, ya. Akhirnya apa? Timbul apa? Dendam, timbul hasad, dengki terhadap Islam dan pemeluknya. Maka setelah selesai perang Badar, Abdullah bin Ubay menyatakan diri masuk Islam, tetapi secara lahiriahnya saja, ya. Kemudian beberapa orang dari kalangan ahli kitab pun ikut masuk Islam. Maka sejak itulah muncul, ya, di tengah-tengah penduduk Madinah dan yang sekitarnya, yaitu munculnya orang-orang munafik. Dan perlu diketahui, di Madinah ini masih ada kaitannya dengan Rasulullah SAW dari sisi kekerabatan. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW, beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Ini dari Hashim. Hashim ketika itu adalah salah satu pengelola Ka'bah, bagian yang menyediakan minuman untuk orang-orang yang melakukan ibadah haji di masa jahiliyah. Jadi haji di masa jahiliyah tetap berlangsung, cuma mengikuti model-model atau tata cara jahiliyah. Ada di antara mereka yang tawaf dalam keadaan telanjang, ya. Kemudian, ya, mereka juga
di samping beribadah kepada Allah, beribadah kepada berhala, tetapi tetap melakukan ibadah haji. Karena ini adalah sisa peninggalan dari bapak mereka. Siapa bapak orang Arab? Nabi Ismail alaihissalam, kemudian sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi tetap melakukan ibadah haji. Hashim di sini pemimpin. Kita mengetahui ya di dalam surat Quraisy, kebiasaan di antara kebiasaan orang-orang Quraisy adalah melakukan perjalanan dalam rangka berniaga atau dagang. Nah, Hashim suatu ketika melakukan perjalanan ke Syam. Melakukan perjalanan ke Syam. Kemudian ketika akan melakukan perjalanan ke Syam, beliau singgah di tengah perjalanan di Madinah. Ya, karena Mekah ketika ingin ke Syam harus melewati Madinah ketika itu. Ya. Beliau Hashim singgah di Madinah. Kemudian di situ beliau menikahi seorang wanita bernama Salma. Terus beliau akhirnya ke Syam, kemudian kembali ke Mekah. Tetapi tidak ada yang mengetahui di antara kerabatnya kalau Hashim menikahi seorang wanita di Madinah. Yathrib ketika itu. Ya. Wilayahnya adalah Yathrib. Kemudian setelah itu Hashim wafat, ya. Karena Hashim ketika itu tidak memiliki ya keturunan yang berhak untuk mewarisi tahta beliau, atau mereka anak-anaknya ketika itu masih kecil, maka Ka'bah itu dipegang oleh saudaranya yang bernama Muttalib, ya, Al-Muttalib. Hashim wafat, kemudian kekuasaan dipegang sementara oleh saudaranya itu bernama Al-Muttalib. Kemudian Al-Muttalib mendengar kabar bahwasanya kakaknya ini ya punya istri ya di Yathrib. Kemudian punya anak laki-laki, masih belasan tahun, yang bernama Syaibah. Nah, namanya Syaibah. Karena ketika lahir ada warna putih pada rambutnya, uban. Ya, namanya adalah Syaibah. Akhirnya mendengar bahwa beliau punya keponakan, bergegaslah Muttalib menuju ke Madinah, menemui Salma. Kemudian beliau meminta kepada Salma agar diizinkan anaknya untuk dibawa ke Mekah. Awalnya keberatan Salma, tapi Al-Muttalib mengatakan sesungguhnya anak ini akan mewarisi tahta ayahnya sebagai pengelola Ka'bah. Ayahnya itu Hashim. Maka mau akhirnya dibawa, kemudian diboncengkan di belakang ontanya, kendaraannya ketika itu onta. Sesampai di Mekah, maka orang-orang melihat Hashim membawa seorang anak, dibonceng di belakangnya, sehingga mereka pun berteriak, itu adalah budaknya Muttalib. Budak dalam bahasa Arab adalah Abdun. Itu adalah budaknya Muttalib. Itu adalah Abdul Muttalib. Itu adalah Abdul Muttalib. Disangka itu adalah budaknya Muttalib. Maka Muttalib marah mengatakan, celaka kalian, ini bukan budak saya, ini adalah anak saudara saya, ini adalah keponakanku. Jadi disangka sebagai ya hambanya Muttalib, Abdul Muttalib. Maka mulai saat itu beliau terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Jadi masih ada kaitannya. Maka ketika Rasulullah SAW ya pertama kali ke Madinah, beliau singgah di tempat ya paman-pamannya. Maksudnya apa? Dari sisi kakeknya. Kan paman kan berlanjut terus, ya. Ya. Dari sisi kakeknya. Kakeknya punya ibu. Kemudian
ibunya punya ya paman-paman dan seterusnya. Ya berarti masih ada kaitannya, ya. Makanya Nabi SAW ketika itu disambut karena tahu ini masih ada ya hubungan darah dengan orang-orang Madinah ketika itu. Jadi nama asli dari Abdul Muthalib adalah Syaibah, yang ada uban ya di rambutnya, kayak itu. Berarti ketika di Madinah sebagian ahli kita masuk Islam, sebagian dua kabilah besar juga masuk Islam. Kemudian sebagian lagi adalah orang-orang munafik. Ini orang-orang dari Madinah. Adapun orang-orang muhajirin, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada satupun yang munafik. Ya, karena justru dengan hijrah tersebut dalam rangka menyelamatkan agamanya. Ya, tidak ada yang berhijrah secara terpaksa. Kenapa? Kalau mereka diam di Mekah justru aman. Apabila mereka tetap ya mengikuti agama orang-orang kafir ketika itu. Maka mereka disuruh hijrah dalam keadaan ya sukarela bukan terpaksa. Mereka melakukan atas kemauan sendiri, ya rela meninggalkan harta, anak-anak dan kampung halaman. Dan mengharapkan apa yang di sisi Allah, yaitu di negeri akhirat, mengharapkan surga. Ini meninggalkan kampung halaman itu perkara yang sangat berat. Makanya ketika Nabi SAW ketika itu, setelah didatangi oleh Jibril, kan memberitahukan kepada istrinya itu Khadijah. Khadijah kemudian membawanya kepada Waraqah bin Naufal, seorang yang paham tentang kitab-kitab terdahulu, yaitu Taurat dan Injil. Maka diceritakan keadaannya, kemudian di ujungnya Waraqah berkomentar, ya, seandainya saya ketika itu masih kuat, ya, ketika melihat engkau dikeluarkan dari kampungmu, maka saya akan menolong dengan sekuat tenaga. Maka Nabi merasa heran, apakah mereka akan mengeluarkan aku dari kampung halamanku? Maka Waraqah menjawab, tidak ada seorang pun yang membawa semisal yang kau bawa, kecuali pasti akan dikeluarkan, diusir oleh kaumnya. Di sini ditekankan, ya, Rasulullah merasa berat. Apakah mereka akan mengeluarkan aku dari kampungku? Jadi meninggalkan kampung halaman itu memang perkara yang berat. Berarti di sinilah diuji keimanan para sahabat. Ya, rela meninggalkan kampung halamannya, hartanya, ya, kemudian rumah-rumahnya dan seterusnya, dunianya, dalam rangka mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah ya sedikit berkaitan dengan keadaan orang-orang di Madinah ketika itu. Dan kemudian Rasulullah SAW ketika itu melakukan perjanjian dengan orang-orang Yahudi, baik Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir, ataupun Bani Quraisy. Tapi orang-orang Yahudi senantiasa mengkhianati perjanjian, selalu melanggar perjanjian. Demikianlah ya sifat orang-orang Yahudi. Jangankan kepada agama yang selain mereka, sangat mudah bagi mereka untuk melanggar perjanjian. Bagi mereka menumpahkan darah itu sangat mudah. Jangankan anak-anak, jangankan orang tua, jangankan wanita. Kita lihat ya berita di Palestina contohnya. Mereka itu tidak pandang bulu ketika ingin membantai kaum muslimin. Tidak melihat anak kecil, tidak melihat perempuan, tidak melihat orang yang tua. Semuanya disamaratakan, dibantai, ingin dihabiskan. Ini kelakuan orang-orang Yahudi. Dan ini juga menunjukkan sifat pengecut mereka. Begitu pengecutnya orang-orang Yahudi. Mereka berani menyakiti kaum muslimin karena mereka memakai peralatan yang canggih.
Maka mereka berusaha menciptakan peralatan-peralatan, senjata-senjata untuk menghancurkan kaum muslimin. Nggak berani berhadapan secara langsung. Berhadapan seperti para sahabat nggak bakalan berani. Mereka berdiri ya di belakang senjata mereka atau di belakang tembok, di belakang benteng. Mereka membuat benteng yang sangat kokoh, takut. Ya, sifat pengecutnya memang telah nyata. Jauh sebelum itu, di zaman Nabi Musa alaihissalam, sama disuruh untuk memasuki Palestina ketika itu. Jadi orang-orang Yahudi, Bani Israel, diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk berperang, ya, dalam rangka melawan bangsa Jabbarin, bangsa yang perkasa, yang ada di bumi Palestina ketika itu. Kalau kalian berperang, pasti Allah akan memenangkan kalian. Tetapi dasar mereka adalah pengecut, malah mereka mengatakan, menyakiti Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, mereka kuat, ya, kita lemah, engkau dan Allah saja yang berperang, kami mau duduk-duduk saja di sini. Ini kan kurang ajar, ya. Wahai Musa, berperanglah engkau dengan Allah. Kami mau duduk-duduk saja di sini. Mereka Jabbarin, bangsa yang kuat. Akhirnya apa? Disebabkan karena ya kemaksiatan yang sangat besar, maka orang-orang Yahudi ketika itu diberikan ya ujian selama berpuluh tahun, ya, tidak memiliki tempat tinggal. Lama sekali ketika itu. Bahkan di dalam masa pengembaraan tersebut, ya, Nabi Harun alaihissalam pun wafat. Berputar-putar tetapi tidak memiliki tempat tinggal. Dihukum, ya. Padahal kalau mau berperang pasti akan dijamin kemenangannya. Berarti kan pengecut dari dulu. Kemudian berkaitan dengan membunuh. Jangankan membunuh agama yang beda dengan mereka. Para nabi saja. Ini bukan manusia sembarangan, ya. Manusia yang paling mulia yang mendapatkan wahyu, kekasih Allah. Para nabinya saja dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Ketika nabinya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, mereka bunuh. Di antaranya yang ma'ruf yang dibunuh adalah Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, atau sebelumnya Nabi Yesaya alaihissalam. Yang lebih parahnya lagi, pernah ya dalam waktu sehari, sebagaimana dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, orang-orang Yahudi pernah membantai dalam waktu sehari 70 nabi. Ini kan ya perbuatan yang sangat ya kufur. 70 nabi dalam sehari dibunuh. Apakah mereka menyesal? Tidak. Ternyata apa? Malam harinya mereka bikin pasar. Ya. Bikin pasar malam, ya. Bukannya bertaubat, malah bikin pasar malam. Jadi kelakuannya benar-benar ya orang-orang Yahudi. Ya. Kemudian mereka ya ketika itu juga dihukum karena mereka mengatakan lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan ya beriman kepadamu, yaitu keimanan kepada Allah yang didakwahkan oleh kamu sebelum kami melihat Allah dengan nyata. Ya. Akhirnya dihukum ya mereka dengan suara yang menggelegar. Jadi kelakuan mereka memang seperti itu, melanggar perjanjian, membunuh, pengecut. Ini juga di Madinah. Orang-orang Yahudi ketika itu, Bani Nadir melanggar perjanjian, maka diperangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian Bani Quraidah
juga diperangi, dibantai, ya, dikepung dalam 25 hari. Kemudian dari sehabis sholat asar sampai maghrib, maka orang-orang Yahudinya yang dewasa, yang mereka ikut di dalam perang Khandaq, kemudian pemuda-pemuda tanggungnya yang sudah balik, maka dibunuh semuanya. Ya 700 atau 800 dalam waktu yang sangat singkat, habis asar sampai sebelum maghrib. Kemudian pada puncaknya nanti di tahun ke-7 Hijriah, mereka mendirikan benteng yang besar, ya, benteng Khaybar. Khaybar adalah daerah milik orang-orang Yahudi, yaitu berupa ladang yang subur, kemudian ada bentengnya di situ. Maka ketika itu, setelah terjadi perang Khaybar, di dalam peristiwa perang Khaybar ini banyak sekali, ya, pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Banyak syariat yang turun ketika itu, menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan. Maka ketika itu pemimpinnya adalah Ali bin Abi Thalib, ya, yang didoakan oleh Nabi SAW, yang dinyatakan oleh Nabi SAW, besok aku akan memberikan panji ini kepada seorang laki-laki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Laki-laki ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya juga cinta kepada laki-laki ini. Tidak disebut ketika itu laki-lakinya siapa. Sehingga para sahabat menginginkan bahwasanya di antara mereka lah yang menjadi pemimpin. Karena apa? Sifatnya tadi, cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Ya, insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah rahimanillah wa iyyakum. Jadi orang-orang Yahudi akhirnya mereka dikeluarkan dari Madinah, yaitu puncaknya pada perang Khaybar. Perang yang terjadi di tahun ke-7 dari Hijrah, ya, tahun ke-7 Hijriah. Maka di dalam peristiwa perang Khaybar ini banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, ya. Di antaranya adalah sebagian syariat yang turun untuk menghapus beberapa hukum sebelumnya dan lain-lain. Maka berkaitan dengan peperangan Khaybar ini terdapat sebuah hadis, ya, yang masyhur. Sehari sebelum terjadinya perang Khaybar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat. Di antaranya adalah sahabat yang utama, yang memiliki banyak keutamaan. Maka Nabi SAW mengatakan, sebagaimana hadis ini atau bersumber dari sahabat yang mulia Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
La u'tiyanna ar-rayah ghadan rajulan yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh aku akan memberikan bendera atau panji komando ini besok kepada seorang laki-laki yang dengannya Allah akan memberikan kemenangan. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ciri-ciri dari laki-laki ini, seorang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan Rasul-Nya pun cinta kepadanya. Ini kan sifat yang sangat mulia. Maka dalam beberapa riwayat lain, Umar bin Khattab mengatakan, belum pernah aku ingin dipilih menjadi pemimpin, komandan, pemimpin perang, kecuali pada peristiwa itu. Karena apa? Karena sifat yang menonjol tersebut, cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Rasul-Nya cinta padanya. Ya. Jadi bukan masalah kebanggaan sebagai pemimpin sebagai komandonya ya. Bukan bangga sebagai komandan, bukan, tetapi karena sifat tersebut. Ya. Yang dengannya Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Maka orang-orang pada malam harinya pun saling berbincang. Siapa kiranya yang mendapatkan bendera atau panji tersebut? Masing-masing ingin agar mereka yang memperoleh yang mendapatkan panji tersebut. Maka ketika pagi harinya para sahabat pun menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka semuanya mengharapkan ingin jadi pemimpin, malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada seorang yang tidak hadir ketika itu. Nabi bertanya, "Aina Ali bin Abi Thalib?" Di mana Ali bin Abi Thalib? Ali ketika itu tidak hadir, malah ditanyakan. Fakila, maka dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa ya Rasulullah yashtaki ainaihi." Beliau sedang sakit mata. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika itu sedang sakit mata. Maka Rasulullah SAW pun mengutus orang untuk menjemput Ali. Ya, kemudian didatangkanlah Ali ke hadapan Nabi SAW. Maka Nabi pun meludahi matanya. Ya, diludahi kedua matanya, kemudian didoakan keberkahan. Fabara'a hatta ka'allam yakun bihi wajah. Maka seketika langsung sembuh. Ya. Berkat keberkahan dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan tidak sakit sebelumnya, langsung sembuh, diludahi. Karena setiap yang berasal dari Rasulullah SAW itu ada keberkahan. Maka boleh bertabaruk dengan badannya Rasulullah SAW. Kalau yang lainnya tidak. Ya, dengan rambutnya itu diperbolehkan khusus bagi Rasulullah SAW. Banyak para sahabat yang menyimpan rambut Rasulullah SAW. Ketika dipotong maka dibagi-bagikan. Ya, ketika itu Abu Talhah yang disuruh membagi-bagikan. Kemudian beberapa helai rambut Rasulullah SAW yang dibagikan kepada para sahabat disimpan biasanya di dalam satu botol kecil atau kotak kecil. Ya, itu biasanya digunakan untuk berobat. Dicelupkan, dimasukkan ke dalam gelas, misalkan yang ada airnya, kemudian diminum. Maka di dalam sebuah riwayat, Imam Ahmad bin Hanbal memiliki satu helai rambut Rasulullah SAW. Itu biasa digunakan untuk berobat ketika beliau sakit. Ya. Ummu Salamah juga memiliki
beberapa helai rambut Rasulullah SAW yang dimasukkan ke dalam juljul. Juljul itu perak, ya, asalnya lonceng. Tapi maksudnya adalah kotak kecil atau bejana kecil digunakan untuk menyimpan beberapa helai rambut Rasulullah SAW. Jadi ada keberkahan, ludahnya, rambutnya, itu berasal dari Rasulullah SAW, ada keberkahan. Fa'tahu ar-rayah, kemudian diberikanlah panji atau bendera komando tersebut kepada Ali bin Abi Thalib. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, unfud ala rislik hatta tanzila bisahatihim. Ya. Berjalanlah kamu, wahai Ali bin Abi Thalib, dengan tenang, jangan tergesa-gesa sampai engkau memasuki perkampungan mereka. Ya. Kemudian tidak langsung diperangi. Ini cara Islam, tidak langsung diperangi, tetapi didakwahkan dulu, ya. Tsumma da'uhum ilal Islam, ajak mereka untuk masuk Islam dulu. Ya, apalagi ini ahli kitab, kan lebih dekat, ajak dulu masuk Islam, ya. Wa akhbiruhum bima yajibu alaihi min haqqillahi fihi. Kemudian beritahukan, kabarkan kepada mereka apabila mereka telah masuk Islam tentang perkara-perkara yang wajib mereka tunaikan, ya. Diajari ketika mereka sudah masuk Islam. Kemudian ini hadis yang luar biasa. Di ujungnya Nabi mengatakan, fa wallahi, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, sesungguhnya apabila dengan sebab dakwahmu Allah memberikan hidayah kepada seorang, ya, kepada satu orang, maka hal tersebut lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan humrun na'am, unta merah, harta yang paling, ya, paling mahal ketika itu, harta yang paling mewah, kendaraan yang paling mewah, unta merah. Jika dengan sebab dakwahmu Allah memberikan hidayah kepada satu orang, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau mendapatkan humrun na'am, ya, unta merah. Berarti ini keutamaan berdakwah, yang mendakwahkan Islam. Seorang mendapatkan hidayah, kemudian dia melakukan, ya, atau mengamalkan apa yang kita dakwahkan, senantiasa pahala mengalir. Kemudian dia mengajak kepada orang lain dan seterusnya, ya. Nah, ini diantara keutamaan mendakwahkan kebenaran, mengalir terus pahalanya. Makanya sudah pasti yang paling utama mendapatkan, ya, senantiasa mengalir pahalanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang pertama kali mendakwahkan Islam, ya. Kita mengajari seorang membaca surat Al-Fatihah dengan benar. Surat Al-Fatihah saja, ya. Karena yang rukun adalah surat Al-Fatihahnya. Dengan bacaan yang benar, sehingga setiap membaca surat Al-Fatihah di dalam sholatnya tidak pernah salah. Tentu pahala itu akan mengalir terus. Ya. Jangan kebalikannya, kita menjadi sebab orang melakukan kemaksiatan, ya. Kemudian orang tersebut mengajarkan atau mengajak kawannya untuk melakukan maksiat yang semisal, ya. Ini adalah di antara riwayat, ya, yang berkaitan dengan perang Khaybar. Maka tadi diberi janji, ya, ketika kaum muslimin berperang lillah, karena Allah, dalam rangka menegakkan kalimat Allah, menjadikan kalimat Allah itu tinggi, pasti akan ditolong, ya. Janji Allah adalah akan Allah menangkan agama Islam di atas seluruh agama di dunia ini. Tapi dengan syarat, ya,
berjalan di atas syariat, pasti akan dimenangkan. Bukan berperang dalam rangka agar dianggap sebagai orang yang pemberani. Bukan dalam rangka untuk kebanggaan kaumnya. Bukan untuk menunjukkan keperkasaan badannya, bukan seperti itu. Maka ketika ditanya, ya Rasulullah, apa itu berperang fisabilillah? Maka Nabi mengatakan, barang siapa berperang dalam rangka agar kalimat Allah, kalimat tauhid itu tinggi, maka itulah yang disebut jihad fisabilillah. Jadi buang sifat riya, kemudian ujub, bangga. Ini penyakit-penyakit yang harus dibersihkan sebelum berperang. Makanya tidak sembarangan orang berjihad seperti itu. Pasti sudah diberikan bekal, karena mereka siap menghadapi kematian. Jika mereka akan mati, tentu mereka akan mempersiapkan kematian yang terbaiknya, mempersiapkan kematian terbaiknya. Maka senantiasa memperbaiki niat. Karena ikhlas adalah perkara yang sangat berat. Kalau ada orang yang mengatakan ikhlas itu mudah, maka berarti orang tersebut tidak tahu apa itu ikhlas. Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, mengatakan tidak ada satu perkara yang lebih berat bagiku melebihi apa? Meluruskan niat, yaitu ikhlas, itu berat. Maka kalau kaum muslimin berperang, satu, mereka senantiasa berusaha meninggikan kalimat Allah, niscaya Allah akan berikan kemenangan pada kaum muslimin. Ini adalah contoh yang sangat nyata. Orang-orang Yahudi, ketika Rasulullah SAW sampai di Madinah, sehingga orang-orang Yahudi dikeluarkan selamanya dari Madinah, itu tidak membutuhkan waktu 10 tahun, tidak sampai 10 tahun. Kan ini di tahun keberapa? Tahun ke-7 Hijriah, setelah sebelumnya mereka melakukan pengkhianatan perang demi perang, sampai pada puncaknya, yaitu perang Khaybar, pada tahun ke-7, mereka diusir semuanya dari Madinah. Maka ini perlu dicontoh. Sejarah bagaimana orang-orang Yahudi dihinakan, dikalahkan. Para sahabat, contoh yang nyata, bagaimana mereka berperang, semangat mereka, keberanian mereka, keikhlasan mereka, itu perlu dijadikan sebagai contoh, dijadikan sebagai teladan. Karena di dalam jihad, pelanggaran sekecil apapun itu mempengaruhi. Contohnya apa? Ketika perang Uhud, kan sempat ketika itu kaum muslimin di atas angin awalnya. Tetapi sebagian perkara dilanggar oleh para sahabat. Tidak mau mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya kalah. Maka akhirnya dikalahkan. Kemudian banyak yang wafat ketika itu, sahabat-sahabat yang mulia. Di antaranya adalah paman kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kemudian siapa lagi? Mus'ab bin Umair. Orang-orang yang utama. Terus setelah itu Allah berikan kemenangan. Sampai nanti pada perang Hunain. Perang Hunain, Perang Hunain, kaum muslimin ketika itu jumlahnya sangat banyak. Sampai-sampai sebagian sahabat mengatakan belum pernah kita memiliki pasukan sebanyak ini. Ternyata apa? Allah tegur dengan kekalahan di awal, Ketika kalian bangga dengan jumlah
pasukan yang banyak. Ternyata jumlah yang banyak tidak memberikan sedikit pun manfaat bagi kalian. Justru ketika jumlahnya lebih sedikit, malah Allah menangkan. Nah, ini ya di antara perkara-perkara yang hendaknya diperhatikan oleh kaum muslimin. Ya, sejarah, peperangan, karena banyak sekali peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, kemudian di zaman para sahabat. Ini perlu dicontoh, ya. Bagaimana mereka mengalahkan orang-orang kufar. Mereka bersatu di atas kalimat tauhid. Adapun sekarang, saudara-saudara kita, ya kaum muslimin di Palestina, ya, semoga Allah ya menolong mereka, semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi, maka kita senantiasa berdoa, ya, senantiasa mendoakan agar Allah memberikan kemenangan kepada mereka, menolong mereka, memberikan keberkahan kepada mereka. Kemudian Nabi SAW dalam sebuah riwayat mengatakan, berjihadlah kalian dengan diri-diri kalian, ya. Kemudian dengan harta-harta kalian. Kemudian dengan lisan-lisan kalian. Ya, 3 perkara. Berarti di antara jihad adalah menyerukan dengan lisan. Pemimpin dunia itu harus berteriak, pemimpin kaum muslimin, ya, untuk mendukung ya perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Doa senantiasa dipanjatkan, bagi yang memiliki harta disalurkan. Tentu setiap orang yang beriman pasti akan merasa sedih dengan keadaan saudara-saudaranya di Palestina. Kecuali apabila telah dicabut rasa kasih sayang. Ya. Karena agama ini dibangun di atas kasih sayang sama kaum muslimin. Para sahabat begitu ya penyayangnya kepada orang-orang yang beriman, tetapi tegas kepada orang-orang kufar. Jadi jangan dibalik-balik ya. Kepada kaum muslimin kasar, kepada orang-orang kafir malah berlemah lembut. Ini kebalik seperti itu. Maka berjihadlah dengan jiwa, dengan harta, dan dengan lisan. Ini beda pendapat di kalangan para ulama, apa yang dimaksud dengan berjihad dengan lisan. Sebagian mengatakan serukan ya, apa yang hak melalui lisan. Itu diantaranya adalah para pemimpin Islam yang memiliki ya kewenangan dan suaranya bisa didengar. Atau yang kedua, ya sebagian ulama mengatakan ya sebutkanlah keburukan-keburukan orang-orang kafir yang menjengkelkan mereka, ya. Karena mengucapkan keburukan atau sesuatu yang membuat mereka jengkel itu dianjurkan. Ya, bongkar kebusukan mereka. Ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang Yahudi, orang yang kaum yang durhaka, yang pengecut, senantiasa melanggar perintah nabinya dan seterusnya. Maka jangan sampai ya rasa kasih sayang kita dicabut dari hati-hati kita. Ya. Ya tentu kita sulit ya sekarang mendapatkan pemimpin yang semisal Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian diantaranya siapa? Nuruddin Az-Zanki. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih. Atau ulama sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ulama pena
kemudian ulama pedang pula. Menulis, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar dengan lisannya, kemudian berjihad dengan pedangnya ketika melawan orang-orang Mongol ketika itu. Ya. Sangat berani. Itu menunjukkan kedudukan beliau. Ya. Sampai-sampai para muridnya, kami tidak bisa membayangkan bagaimana keberanian Syekhul Islam di depan pasukan, di depan beliau. Ya. Menghadang musuh. Sementara sebagian orang-orang yang memfitnah beliau berada di belakang. Ya. Ini adalah di antara hal yang bisa kita lakukan. Berdoa, kemudian senantiasa menyisihkan sebagian harta, kemudian senantiasa kita serukan ya, dukungan terhadap mereka. Bukan malah sebaliknya, ya. Ibaratnya menggembosi perjuangan mereka. Karena judulnya adalah kaum muslimin sedang berperang dengan orang-orang Yahudi, ya. Laknatullah alaihim. Kaum yang terlaknat. Jadi bukan masalah kelompok A sedang berperang, kelompok B sedang berperang. Bukan masalah kelompok-kelompok. Yang jadi topik adalah kaum muslimin disakiti. Kaum muslimin berperang melawan orang-orang kufar, maka didukung. Ya. Jangankan kepada kaum muslimin dahulu ketika terjadi perang besar antara Romawi, berarti Nasrani, ahli kitab, dengan Persia, Majusi, penyembah api. Ya. Yang disebutkan di dalam surat Ar-Rum. Ketika kaum Romawi, bangsa Romawi dikalahkan oleh orang-orang Persia, maka kaum muslimin bersedih, padahal dua-duanya kafir. Ya. Padahal dua-duanya kafir. Maka kemudian Allah memberikan janji. Pada beberapa tahun, maka orang-orang Romawi akan menang. Maka di hari di mana orang-orang Romawi menang, kaum muslimin bergembira. Dua-duanya kafir, Persia maupun Romawi. Tapi ketika Romawi yang menang, kaum muslimin bergembira. Kenapa? Lebih dekat dengan Islam. Masih ada ya asal usulnya. Mereka asalnya memiliki kitab ya, Taurat dan Injil. Jadi dekat. Apabila ingin didakwahkan itu lebih mudah. Ya. Lebih mudah untuk didakwahkan. Maka ada dialog ya. Seorang dai itu bertanya kepada salah seorang jamaah ketika itu. Orang Kristen ketika itu. Apakah kamu cinta kepada Yesus? Ditanya seperti itu. Maka jamaah tersebut menjawab, ya tentu saya sangat mencintai Yesus. Ditanya lagi, kenapa engkau cinta kepada Yesus? Karena beliau menebus dosa-dosa kita. Ya tentu wajar. Kita sangat mencintainya. Ya kata jamaah tersebut. Kemudian ditanya lagi, bagaimana pendapatmu ketika misalkan engkau hidup di zaman Yesus ketika itu? Apabila engkau melihat Yesus disalib atau akan disalib, apakah kamu akan menolongnya? Maka dengan spontan, jamaah ini menjawab, ya tentu aku akan menolongnya. Karena saking cintanya. Kamu akan menolongnya agar tidak disalib? Ya tentu aku akan menolongnya. Kalau begitu, dia tidak jadi menebus dosamu dong. Karena dengan disalib baru menebus dosa. Akhirnya tersadar. Ya. Tersadar begitu kacaunya konsep mereka. Ya kan? Disalib dalam rangka apa? Menebus dosa. Kamu cinta Yesus? Cinta. Kenapa? Karena dia menebus dosa. Bagaimana pendapatmu kalau engkau hidup di zaman Yesus, melihat Yesus disalib? Apakah engkau tolong? Dia bilang akan ditolong. Kalau kamu tolong, nggak jadi ditebus dosamu. Ya.
Kan nggak jadi mati kalau ditolong, misalkan seperti itu. Ya, akhirnya jamaah tersebut minta dibimbing untuk masuk Islam. Ya, ngomong cinta tetapi nggak menolong. Ya, logika dari mana kan? Kalau ditolong nggak jadi disalib. Karena ini agama buatan, ya, asal muasal penebusan dosa. Ya. Maka ya berdakwah kepada ahli kitab itu harusnya lebih dekat, ya, karena bisa dinukilkan dari ayat-ayat Injil sebagian yang masih ada nilai-nilai tauhidnya di situ. Maka para pakar kristologi biasanya seperti itu, mengambil sebagian ayat Injil atau Taurat yang masih sesuai dengan dakwah tauhid untuk menunjukkan bahwasanya dakwah seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam itu sama, mendakwahkan tauhid. Contohnya misalkan ayat-ayat ya yang seperti syahadat di dalam Yohanes, kan dikatakan inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya engkau mengenal dialah satu-satunya Allah yang disembah, yang diibadahi, dan mengenal Yesus Kristus yang diutus. Ya. Berarti ini semacam persaksian, ya. Bahwasanya tidak ada ilah yang hak, yang benar kecuali Allah, dan bahwasanya Isa adalah utusan Allah. Ya, karena memang Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan utusannya. Inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah, akan diberikan kepadaku kitab, dan Allah menjadikan aku sebagai salah seorang nabi. Hamba, ya. Ya, barangkali ini yang bisa disampaikan dalam mukadimah berkaitan dengan ya keadaan atau kelompok manusia ketika Rasulullah SAW mulai hijrah ke Madinah. Mulai muncul kelompok ketiga, orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik yang Allah sebutkan, Allah bicarakan keadaan mereka di dalam 13 ayat di awal surat Al-Baqarah. Ya, mendapatkan porsi yang paling banyak. Orang-orang beriman 4 ayat. Orang kafir murni 2 ayat. Orang-orang munafik 13 ayat. Ya. Yang insya Allah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Padahal mereka tidaklah termasuk orang-orang yang beriman. Berarti apa? Menyatakan dengan lisannya saja. Hatinya berada di dalam kekufuran. Inilah yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.